Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan anak unggul hari ini? Semoga anak unggul hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Salam unggul, unggul akhlakku, gemilang masa depanku. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tentunya yang pertama kita mengajarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan. Sehingga walaupun dengan secara daring, walaupun dengan tidak secara langsung bertatap muka, tetapi kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran atau pelajaran BPI. Setelah kemarin kita belajar tentang rukun iman, hari ini kita akan belajar tentang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Anak unggul tahu ma'rifatullah itu apa? Ya, ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Nah, yang dimaksud di sini adalah bukan mengenal Allah hanya sekedar tahu nama Allah gitu, tahu masjid itu adalah rumahnya Allah, bukan yang seperti itu. Mengenal Allah adalah mengenal Allah secara keseluruhan. Keimanan kita, bagaimana cara kita mengenal Allah, maka kita harus benar-benar yakin bahwasanya Allah itu ada. Nah, pada materi ini Ustadz mengambil kisah dari kisah sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak yang masuk Islam pertama. Dia termasuk ke golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Betapa terkejutnya majikan Bilal bin Rabah ketika mengetahui Bilal bin Rabah itu masuk agama Islam. Maka dari situ Bilal bin Rabah terus-terusan mendapatkan siksaan dari majikannya. Nah, Bilal bin Rabah juga termasuk orang yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Jadi Bilal bin Rabah ini ada dari semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video tentang kisah Bilal bin Rabah. Selamat menyaksikan. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya bagi kekasih Allah untuk meninggalkan urusan duniawi, Bilal menjadi tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap sampai pada kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ia langsung menangis terseduh-seduh.
Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, mereka larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama Bilal tak kembali untuk mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisnya itu, nampak dua cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian beranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut. Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Pada saat yang bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Ia pun turut memohon kepada Bilal agar ia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana ia dahulu biasa mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang, kini telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung yang begitu dirindukan itu. Ketika Bilal sampai pada lafal Asyhadu alla ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan Asyhadu anna, Madinah tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattab lah yang paling keras tangisannya. Di atas menara Nabawi, Bilal mulai beranjak turun dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat ia berusia sekitar 60 tahun. Demikian kisah Bilal bin Rabah dan azan terakhir di Madinah. Semoga kisah ini dapat menambah iman kita semua. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, demikianlah tadi kisah Bilal bin Rabah yang begitu cintanya kepada Islam dan begitu taatnya kepada Allah dan Rasulullah, sehingganya Bilal bin Rabah tak gentar dengan siksaan-siksaan yang dilontarkan oleh majikannya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Bilal bin Rabah ini, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan kita, bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anak unggul semuanya, yang terpenting sekarang adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi kalau kita mau dikenali oleh Allah, kalau kita mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dulu yang mengenali Allah, maka kita dulu yang sayang kepada Allah. Niscaya nanti Allah akan sayang kepada kita. Jadi ketika kita belajar di sekolah, ketika kita melaksanakan ulangan ataupun ujian, kita mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan matematika nilai 100, mendapatkan bahasa Indonesia 100, dan mata pelajaran yang lain mendapatkan 100. Tetapi nilai-nilai itu tidak mendekatkan kita kepada Allah. Rasanya itu rasanya itu sia-sia gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita mendapatkan nilai bagus, kita mendapatkan nilai baik, tetapi itu justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Nah mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Ustadz minta tolong kepada anak-anak unggul sebelum Ustadz tutup. Nanti anak unggul tolong menyimpulkan sedikit video atau inti dari video yang Ustadz berikan tadi. Bisa kalian
kumpulkan melalui voice note. Ustadz tunggu ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.